Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini. Rasulullah juga menikah, punya anak, punya menantu, dan juga punya cucu. Manusia mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak hidup sendirian. Ia banyak memiliki teman, sama seperti kita. Ada sahabat yang juga punya banyak karakter yang berbeda-beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakter yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Ada sahabat yang dikenal pemalu. Ada juga sahabat yang bijaksana seperti Abu Bakar. Ada juga sahabat yang masih muda seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada juga sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi mulia Rasulullah. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah sahabat Nu'aiman bin Amr. Ia adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansor, yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab sahabat Nu'aiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar. Sahabat semacam Nu'aiman ini ternyata cukup melegenda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah mewarnai dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kalian melanjutkan video pada kali ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video terbaru kami. Kisah sahabat Nu'aiman ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Shahabah, karangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu orang Arabi. Tamu Rasulullah ini membawa seekor unta sebagai tunggangannya. Sesampainya di depan rumah Rasulullah, orang Arabi tersebut meletakkan unta tersebut di dekat rumah Rasulullah. Kemudian datanglah sahabat Nu'aiman bin Amr melewati jalan rumah Rasulullah. Karena di tempat itu juga ada sahabat Rasulullah yang lain. Ketika mereka melihat sahabat Nu'aiman, mereka berkata kepada sahabat Nu'aiman, "Seandainya engkau menyembelih unta itu, maka niscaya kami akan memakan dagingnya. Karena kami sungguh sangat ingin memakan daging unta." Yang dimaksud mereka para sahabat agar Nu'aiman menyembelih unta yang berada di dekat rumah Rasulullah, yakni unta punya orang Arabi tersebut. Dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi diterangkan bahwa sebagian sahabat berkata kepada sahabat Nu'aiman, "Wahai Nu'aiman, kami sudah lama tidak memakan daging. Apa kalian menginginkan aku melakukan suatu hal?" Jawab Nu'aiman, "Sembelihlah unta tamu Rasulullah itu," kata mereka. Maka sahabat Nu'aiman pun menyembelih unta tamu Rasulullah itu dan membagikan dagingnya kepada para sahabat. Setelah tamu selesai bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabi tersebut keluar dari rumah Rasulullah. Ketika melihat untanya hilang, tamu pun berteriak karena kehilangan untanya dan berkata, "Ya Muhammad." Mendengar itu, Rasulullah langsung keluar dari rumahnya. "Siapa yang melakukan hal ini?" tanya Rasulullah kepada para sahabat. "Nu'aiman," jawab mereka. Lalu Rasulullah dan para sahabat mengejar sahabat Nu'aiman. Dan pada akhirnya sahabat Nu'aiman ditemukan di dalam lubang yang di atasnya tertutupi pelepah pohon atas petunjuk dari seorang laki-laki. "Apa yang membuatmu melakukan hal demikian?" tanya Rasulullah. "Mereka yang menuntunmu kepadaku ya Rasulullah, sedangkan merekalah yang menyuruh saya untuk melakukan penyembelihan unta tersebut," jawab Nu'aiman. Wajah sahabat Nu'aiman yang berdebu pun diusap oleh Rasulullah. Tingkah laku sahabat Nu'aiman pun membuat Rasulullah tertawa. Lalu Rasulullah mengganti unta milik orang Badui itu. Kisah yang kedua, sahabat Nu'aiman menjual temannya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari ketika sahabat Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk pergi ke negeri Syam. Salah satu temannya adalah sahabat Suwaibid bin Harmalah. Mereka berdua sama-sama sahabat Rasulullah yang ikut serta berperang di perang Badar bersama Rasulullah. Tatkala sahabat Nu'aiman merasa lapar, ia pun menghampiri sahabat Suwaibid yang membawa makanan dan meminta makanan itu kepada sahabat Suwaibid. Sahabat Suwaibid menolak permintaan sahabat Nu'aiman dan berkata bahwa ia tidak akan memberikan makanan kepada Nu'aiman sehingga sahabat Abu Bakar datang.
Perkataan sahabat Suwaibid membuat sahabat Nuaiman jengkel. "Jika begitu, sungguh aku akan membuatmu marah," kata Nuaiman. Sahabat Nuaiman pun pergi meninggalkan sahabat Suwaibid. Tak lama kemudian, sahabat Nuaiman bertemu dengan segerombolan kaum hingga kemudian Nuaiman berkata kepada mereka bahwa ia memiliki hamba sahaya. Sahabat Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang ia miliki hanyalah memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. "Jika ia mengatakan demikian kepada kalian, maka jangan dihiraukan," kata sahabat Nuaiman. Singkat cerita, mereka pun membeli hamba sahaya itu kepada sahabat Nuaiman dengan harga 10 unta. Ketika mereka datang untuk mengambil sahabat Suwaibid, ia menolak untuk dibawa dan ia mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang merdeka. Lalu mereka menjawab, "Kami telah diberitahu tentang ucapanmu akan mengatakan hal demikian." Mereka tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh sahabat Suwaibid. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberitahu bahwa sahabat Nuaiman itu hanya bercanda saja. Lalu 10 unta yang menjadi harga sahabat Suwaibid dikembalikan kepada mereka, dan diambillah sahabat Suwaibid dari mereka. Syahdan, ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Nuaiman kepada sahabat Suwaibid. Mendengar cerita itu, Rasulullah SAW pun tertawa. Kisah ini disebutkan dalam kitab Tarikh Damaski yang dikarang oleh Imam Ibnu Asakir. Demikianlah kisah singkat sahabat Nuaiman radhiyallahu an bersama para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa membuat beliau tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.